Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan hari ini. Kita masih mengenai bab 1 ya, persamaan dan fungsi kuadrat. Minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan cara selanjutnya. Tetap ya, akar-akar persamaan kuadrat. Kita klik. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Khusus untuk kurikulum masa pandemi ini, Ibu mau skip dulu yang melengkapkan kuadrat sempurna. Kita langsung ke rumus ABC dulu. Nanti yang ini insya Allah jika masih ada waktu kita pelajari di akhir semester ya, agar semua materi yang lain bisa Ibu kejar dulu, karena memang ini yang lebih rumit dibandingkan dengan yang memfaktorkan dengan rumus ABC. Oke, kita klik yang rumus ABC. Oke, ini rumus ABC ya. Rumusnya apa? Ini rumusnya, perhatikan. X12 kan kalau persamaan akar-akar kuadrat ada 2 ya. X1 atau dan X2 ya, seperti itu ya. Berarti di sini akan ada X1, X2 itu atau ya, X1 atau X2 rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, Ibu ulangi ya. X1 atau 2 sama dengan negatif B atau min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, contoh yang pertama, kita langsung ke contoh saja. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita bisa tahu nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 5, dan C-nya adalah 6. Nah, tinggal kita substitusi ke rumus ABC yang tadi. Ini rumusnya ya, X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Berarti B-nya kita gantikan dengan 5 di sini. Min B menjadi min 5 karena B-nya 5. Plus minus akar dari B kuadrat, tadi B-nya 5, maka di sini 5 kuadrat dikurangi 4 dari rumus, A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 6, berarti 4 kali 1 kali 6 dibagi dengan 2A, berarti 2 dikali, maaf, 2 dikali dengan 1 ya, karena A-nya 1 di sini. Maka negatif 5 plus minus 5 kuadrat adalah 25 ya. 5 kali 5, 25. Kemudian ini 4 kali 1 kali 6. 4 kali 1, 4 kali 6, 24. Maka ini 25 dikurangi 24. Kemudian dibagi dengan 2 kali 1 adalah 2. Maka sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 25 kurangi 24 adalah 1 dibagi dengan 2. Nah, akar dari 1 adalah 1 ya, berarti negatif 5 plus minus 1 per 2 ya. Nah, dari sini kita pecah menjadi 1. Ini kan ada plus minus nih, plus minus di sini gunanya untuk mencari mana X1 dan mana X2. Untuk X1 yang pertama dulu ya, X1 kita pakai yang plus atau yang dijumlah, berarti X1 sama dengan negatif 5 tambah 1 per 2. Jadi kita pakainya yang positifnya dulu, yang tambah dulu. Negatif 5 tambah 1 yaitu negatif 4. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Nah, atau X2-nya sekarang. X2-nya kita sekarang pakai yang min-nya, yang dikurangi. Berarti di sini negatif 5 kurangi 1 per 2. Maka sama dengan negatif 5 kurangi 1, negatif 6. Ya, punya utang 5, hutang lagi 1, berarti utangnya 6. Negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Nah, jadi kalau sudah sampai sini,
sampai akarnya hilang, berarti kamu sudah stop di situ. Sampai akarnya hilang, stop di situ. Nanti pecah menjadi dua. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Itu akan menjadi X1 dan X2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Atau boleh mau ditulis negatif 3 dulu, yang ini negatif 2 tidak apa-apa. Ya, ini Ibu contohnya sama. Soal-soal ini contohnya sama dengan contoh yang memfaktorkan. Nanti kalian bisa bandingkan dengan cara memfaktorkan. Lebih sederhana yang mana. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ini contoh kedua. 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 6 sama dengan 0. Maka dari persamaan ini, kita bisa tahu A-nya adalah 3, B-nya negatif 7, dan C-nya adalah negatif 6. Ya. A3, B-nya ini negatif 7, dan C adalah negatif 6. Ini harus terus diingat ya. Menentukan A, B, C jangan sampai keliru. Itu karena modal awal kalian. Kita pakai rumus ABC untuk menentukan akar-akarnya. Maka X1,2 sama rumusnya kayak tadi ya. Negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Nah, di sini negatif B, karena B-nya negatif 7, maka di sini ada dua kali nih, negatif 7. Kenapa? Karena negatif yang pertama ini dari rumus, yang negatif ini dari nilai si B, ya. Jadi dia harus teliti. Kalau dia negatif, ya negatif tulisnya. Kalau positif, ya positif. Di rumus ABC ini sangat diperhatikan nilai ABC-nya. Positif negatifnya kalian harus teliti sekali. Plus minus akar dari B kuadrat. B kuadrat berarti B-nya tadi negatif 7 ya. Maka di sini negatif 7 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 3, kali C, C-nya negatif 6. Ya, di bawah semua negatifnya. 2A, A-nya 3 ya tadi, berarti di sini 2 kali 3. Nah, kemudian di sini kan ada negatif ya, berarti kita kalikan. Negatif kali negatif positif. Maka di sini sisa positif 7 saja, hilang negatifnya. Plus minus negatif 7 kuadrat, berarti negatif 7 kali negatif 7 ya. Kalau negatif kali negatif itu positif ya. Nah, 7-nya kali 7, 49. Berarti di sini akar dari positif 49. Kemudian ini negatif 4 kali 3, negatif 12. Nah, negatif 12 kita kalikan negatif 6. Negatif kali negatif, positif. 12 dikali 6, 72. Dibagi dengan 2 kali 3 adalah 6. Sama dengan 7 tetap turun. Akar dari 49 tambah 72 adalah 121 dibagi dengan 6. Maka akar 121 kan 11. Maka sama dengan 7 tambah kurang atau plus minus 11 dibagi dengan 6. Nah, di sini akarnya sudah hilang. Maka kita pisahkan satu-satu ya. Untuk X1 dulu, untuk X1 kita pakai yang penjumlahan, berarti 7 tambah 11 dibagi dengan 6, berarti 18 per 6, 18 bagi 6 adalah 3, atau X2-nya berarti kita pakai yang pengurangan, 7 dikurangi 11 per 6, 7 kurangi 11, berarti kan negatif ya, negatif 4 per 6, nah ini kalau nggak bisa dibagi, kita sederhanakan saja, negatif bagi positif, negatif, 4 per 6 kita masing-masing bagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2-nya 3. Ini sudah paling sederhana bentuknya. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah 3 dan negatif 2 per 3. Atau mau ditulis negatif 2 per 3 dan 3 dibalik juga nggak apa-apa. Tidak masalah. Nah, lanjut ke contoh ketiga. Terakhir ya contohnya. 4x kurangi 6x kuadrat sama dengan 0. Lagi-lagi kalau mau pakai rumus ABC, kamu harus mengidentifikasi dulu mana A-nya, mana B, mana C. Jangan tertukar ya. Ingat A itu adalah yang punya variabel X pangkat 2. Sedangkan B yang punya variabel X pangkat 1 dan C adalah konstanta, tidak mempunyai variabel sama sekali. Maka di sini A sama dengan yang ini, negatif 6. Jangan ambil yang 4. Meskipun 4 duluan ini ditulisnya, tapi dia X-nya pangkat 1. Jangan terkecoh. A-nya negatif 6, B-nya kemudian 4, dan C-nya adalah 0 karena nggak punya, ini C0 bukan dari sini ya, tapi karena tidak punya angka lagi, tidak punya konstanta sebelah sini, jadi C-nya 0. Maka X1,2 sama dengan, ini rumus ini kalian harus hafalkan, harus ingat terus, min B plus minus akar dari B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Min B, B-nya 4, berarti di sini min 4 plus minus akar dari B kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurangi 4
kali A, A-nya negatif 6, C-nya 0. Per 2A, 2A berarti 2 kali negatif 6. Ingat ya, perhatikan negatif positifnya. Sama dengan negatif 4 plus minus 4 kuadrat berarti 4 kali 4, 16. Negatif 4 kali negatif 6, positif ya, positif 24, terus dikali 0, berarti jadi 0. Ya, 4 kuadrat 16, ini dikalikan negatif kali negatif positif, 4 kali 6 kali 0 adalah 0, dibagi dengan 2 kali negatif 6, berarti negatif 12. Maka, nah di sini karena yang atas negatif, yang bawah pun negatif, ya kita bagi saja negatifnya. Negatif bagi negatif kan positif ya, berarti di sini tidak ada lagi yang negatif, semuanya menjadi positif ya. Kalau yang tadi, yang contoh pertama, di sini atasnya saja yang negatif nih, bawahnya enggak, berarti tetap ada negatifnya 5-nya ya. Kalau misalkan dua-duanya ada negatifnya, kita bagi aja di awal. Negatif bagi negatif positif, maka tinggal 4 plus minus akar dari 16 tambah 0, 16 per 12. Nah, berarti 4 di plus minus akar 16 itu adalah 4 per 12 ya. Sudah hilang akarnya, maka kita pisahkan satu persatu. X1 sama dengan kita ambil yang jumlah dulu. 4 tambah 4 per 12 berarti 8 per 12, diperkecil, disederhanakan 2 per 3. Masing-masing bagi 4 berarti ya. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3. Atau X2-nya berarti kita ambil yang pengurangan. 4 kurangi 4 per 12 sama dengan 4 kurangi 4, 0, dibagi dengan 12. 0 bagi 12 ya 0. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 2 per 3 dan 0 ya, atau 0 dulu, 0 dan 2 per 3 juga tidak apa-apa. Ini juga sama, Ibu ambil contohnya sama dengan yang soal atau contoh soal yang memfaktorkan. Jadi setelah kalian memahami rumus ABC ini, silahkan kalian coba bandingkan dengan cara memfaktorkan minggu lalu. Mana yang lebih sederhana pengerjaannya menurut kalian, mana yang lebih mudah dipahami. Nanti untuk selanjutnya kalian gunakan cara mana. Terserah kalian yang mana yang paling kalian anggap mudah, ya. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Kita sudah mempelajari akar-akar persamaan kuadrat. Berarti minggu depan kita akan mulai mempelajari menggambar grafik fungsi kuadrat. Silahkan dicatat, dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.